Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua? Apakah bahagia, semangat? Apakah rindu dengan saya? Ya pastinya ya rindulah. Ya, terima kasih banyak kepada semua para teman-teman dan para penonton yang sudah mensubscribe channel saya dan mengelek video pertama saya. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas dari founder KIPS, yaitu Komunitas Indonesia Public Speaking. Tugasnya adalah mengulang materi yang dibawakan oleh Kak Erik yang berjudul tip ataupun cara percaya diri ketika berbicara. Saya ngomong gini tuh bukan maksudnya percaya diri ya, bukan maksudnya saya sangat percaya diri dan pede sekali di depan banyak orang, enggak. Saya ini sama-sama belajar, sama-sama mengasah skill, sama-sama sharing lah istilahnya. Ya, untuk tip yang pertama, sering-seringlah berinteraksi dengan orang lain supaya skill bicara Anda itu terasah. Ya, pertama ngomong dengan satu orang, terus nyambung enak, ngomong dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan 5 orang, ataupun bahkan di depan banyak umum, di masyarakat umum tentunya. Ya, awalnya ya kita ngopi dengan teman di warkop ataupun di pinggir jalan lah. Itu apa, biar Anda itu terbiasa. Bukan Anda ya, saya juga kalau berbicara ya biar apa ya, pede, percaya diri lah. Ataupun dengan orang baru ya istilahnya. Nah, kadang kita ketika antri di supermarket, ngantri di tempat makan, biasanya kan ada orang lain lah istilahnya. Itu kan yang terasa. Kalau malu ya, kalau gak percaya diri tuh sama-sama diam, sama-sama kayak apa ya, kayak gak ada orang di pinggir lah. Ya, diusahakan itu diajak ngobrol, Pak, Bu, Mbak, Mas, mau beli apa, asal mana, gitu loh. Ya, jangan seperti wartawan lah, tanya-tanya aja banyak-banyak, gak perlu lah istilah. Pokoknya kita dan saya semuanya itu harus sering-sering berinteraksi dengan orang lain agar skill bicara Anda itu terasa, atau apa ya istilahnya, kalau pisau itu terus diasah, terus ditajemin kan bakal tak tajam kan. Kalau bicara ceplos-ceplos kan enak. Itu tips yang pertama. Tip yang kedua adalah fokus pada orang yang diajak bicara dan pada topik pembicaraan. Ini sering-sering kita anak muda ya, biasanya kalau diajak ngomong dengan orang lain ataupun di tempat ngopi lah istilahnya, gini biasanya, ini Mas, aku cerita gini, kamu gimana kerjanya, enak kan? Terus kerja di mana? Di situ. Terus pulangnya sama siapa? Ya sendiri lah. Apa ya, kayak lawan bicara Anda itu seakan kan ngomong sendiri. Anda itu ngomong dengan HP, fokus pada HP, bahkan ya apa ya, kayak ya kurang sopan ya. Ya kasihan dengan lawan bicara Anda ataupun teman bicara Anda itu. Masa diajak ngomong fokus pada HP kadang. Ya seharusnya kalau kita ngomong dengan orang lain itu HP-nya itu ditaruh, kita fokus pada fokus pada mata lawan bicara Anda. Kayak apa ya, kalau fokus pada lawan bicara Anda itu tatapan lawan bicara Anda itu semakin
semakin menatap itu semakin enak ngobrol, semakin tegang, semakin fokus serius gitu loh yang diobrolin biasanya. Terus fokus pada topik, masuknya bahas ini jangan lintur bahas sana, atau terus disuruh ngomong ya nggak ngomong. Kadang biasanya kan takut biasanya, ayo utarakan pendapat. Enggak, saya takut salah. Jangan. Saya dulu ya pernah gitu, pernah ikut organisasi ya gitu, nggak takut mengutarakan pendapat, tapi nanti kalau ujung-ujungnya selesai rapat itu kadang di hati tuh terasa gak enak, kayak ada beban gitu loh. Maksudnya kadang bingung ya, kenapa ya tadi saya kok nggak tanya, kok nggak mengutarakan pendapat. Nah itu loh kan, apa istilahnya, kalau istilah Jawanya tuh gelo artinya gelo. Yang keempat, santai saja. Semua itu anggap saja sebagai proses Anda menuju pembicara hebat dan bermanfaat tentunya. Ya, jangan menikmati proses, nikmati hasil dan berproseslah. Kalau menurut guru saya ya, Bang Ilham, yang mengajarkan saya public speaking, yang kemarin di kelas online 30 hari jago bacot itu, kayak proses itu ya perlu. Terus jangan minta yang instan lah, istilahnya gini, saya mau, istilahnya Anda gak pernah berbicara di sini, gak pernah bicara dengan orang lain, terus gak pernah bicara dengan siapa saja, terus gak pernah ikut organisasi, gak pernah ikut bermusyawarah, terus pikirannya itu ingin berbicara langsung ceplos-ceplos kayak di TV, kayak di program TV yang ini, program yang itu, yang ngomongnya langsung nyambung, itu padat dan jelas. Ya itu 10% lah, itu gak bisa istilahnya. Ya butuh proses, butuh latihan, butuh kebiasaan untuk itu. Ya beliau itu yang bicaranya langsung ceplos-ceplos ketika di TV ataupun ketika ada di organisasi itu, dulunya itu ya seperti saya ini, agak gagap, terus kaku bicaranya, gak nyambung, terus bahasa Indonesianya gak sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, agak nyeleneh. Ya mungkin itu dulu ya itu, tapi berkat kebiasaan, latihan, terus ikut organisasi masyarakat, terus ikut komunitas ataupun komunitas public speaking itu. Kalau Anda ingin fokus pada public speaking, terus kalau ingin fokus di dakwah ya gak apa-apa, langsung fokus di dakwah. Dengan itu malah lebih bermanfaat menurut saya. Guru saya pernah berkata, yaitu Gus Miftah, selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, tepatnya di Pandaan ya. Pernah suatu malam saya berdiskusi dengan beliau, dengan teman-teman saya sempat bertanya begini, gimana caranya agar kalau di depan banyak orang ataupun di panggung itu gak dedek gitu loh, gak grogi istilahnya. Beliau berkata ini, ya itu ya wajar, itu kan butuh jam terbang, terus belajar. Apa yang kamu lakukan sekarang pasti ada manfaatnya di suatu saat nanti. Itulah proses. Itu ya yang saya ingat sampai sekarang.
Ya, tetap semangat untuk teman-teman semua, tentunya buat saya sendiri ataupun teman terus belajar. Saya ngomong ini bukannya saya keren ataupun enggak, ini saya juga sama-sama belajar, sama-sama sharing ya. Ya itulah tip dari saya ya, tip dari Kak Erik yang saya mengulangi. Pada satu lagi trik yang nomor 4, yakinlah bahwa kita semua itu bisa menjadi yang terbaik dan bisa mengubah dari yang buruk menjadi baik, mengubah dari yang nggak bisa menjadi bisa, berkat kebiasaan, berkat latihan, berkat kerja keras, berkat belajar, berkat doa, semuanya Bu. Pada intinya bahwa ya belajar terus kerja keras. Ya itulah poin yang pertama, yaitu sering-seringnya berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, fokus pada topik pembicaraan dan orang yang diajak berbicara. Yang ketiga, santai saja, anggap itu semua proses menuju Anda semakin sukses. Yang keempat, yakinlah bahwa Anda semua ini bisa karena terbiasa. Mungkin itu saja dari saya, sharing receh hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like ataupun share apabila nanti ada manfaat buat orang lain. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.